kalian siapa aja. Nah, boleh kalian perkenalan dulu. Nama aku Fatimah dari kelas 11 kelas 3. Oke, Fatimah. Nama aku Salsabila dari kelas 11 kelas 3. Salsabila. Nama aku Anjali dari kelas 11 MS 3. Aku Sabila coba. Ya, dari mana? Kelas 11 MS 3. Ya. Terus siapa ya? Syara, dari mana Syara? Syara dari tadi. Masa sini gitu. MS 3 dong. Iya, MS 3 ya. Nah, semua kan dari MS 3 ya, teman-teman. Nah, kalian udah ada yang pernah ngelakuin konseling kelompok belum? Aku. Udah ada konseling kelompok atau Aku sih bimbingan. Beda. Kalau bimbingan beda. Kalau bimbingan itu kayak Main game. Ya, main game, terus pengetahuan gitu. Ibu jadinya pengen informasi kepada kalian. Kalau misalnya konseling, kita bedah satu-satu permasalahan kalian sampai tuntas, teman-teman ya. Insya Allah sampai tuntas kan. Kalian pengen Mau nangis pada masalahnya? Iya, gerangan kita nangis gerak. Nangis saya di bumi. Nah, terus di dalam sesi konseling ini, kalian udah pada tahu apa itu konseling? Enggak. Belum. Nah, Menyampaikan isi hati kan. ya. Jadi konseling itu ibu membantu kalian. Ibu di sini sebagai konselor dan kalian sebagai klien. Ibu membantu memecahkan permasalahan kalian secara tuntas nantinya, insya Allah ya teman-teman. Kalau misalnya waktunya nggak kurang atau nggak lebih, kalau lebih alhamdulillah mungkin permasalahan kalian jadi tuntas. Kalau misalnya kurang, ibu mohon maaf dari sekarang karena ibu di sini cuma 2 minggu lagi teman-teman. Sedih gak? Sedih banget. Tadi emang mungkin di UND. Iya, cuma kan ibu ada mata kuliah lain di sekolah ya. Nah, terus ibu juga mau menginformasikan kepada kalian di dalam sesi konseling ini terdapat 3 asas teman-teman. Yang pertama di sini ada asas kerahasiaan. Jadi di mana kalian itu tidak boleh saling membocorkan permasalahan yang sudah kita bahas di sini. Janji sama ibu kita keep semuanya bareng-bareng, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang tahu permasalahan ini ya. Jangan ada yang sampai tahu. Nah, kalau misalnya ada yang pengen tahu ngebahas apa sih orang lain, boleh gak sama ibu dikasih tahu ke orang lain? Enggak. Boleh kan? Jadi kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi ibu gak akan kasih tahu ke siapa-siapa. Kalian juga jangan membocorkan permasalahan ini kepada teman kalian, oke? Ya. Nah, yang kedua di sini ada asas keterbukaan. Kalian harus menceritakan permasalahan kalian tanpa ada batasan atau enggak tanpa nanti ibu hakimi permasalahan kalian. Insya Allah ibu akan bantu permasalahan kalian, oke? Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kalian di sini melakukan sesi konseling tanpa ada paksaan dari siapapun. Ini kemauan kalian supaya permasalahan kalian tuntas seperti itu, oke? Nah, di sini ibu sebagai ketua kelompok, kan ini sistemnya konseling kelompok ya teman-teman. Nah, di sini ibu sebagai ketua kelompok dari konseling kelompok di sini. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Konselingnya seorang-seorang dulu. Iya, seorang-seorang dulu. Nanti kalian ngasih saran ke teman kalian. Apa sih saran untuk teman kalian seperti itu ya? Nah, ibu sekarang mau tanya dulu kepada Sophia. Sarah. Sophia coba. Oh, kamu ya Sophia. Oke, nah Sarah, apa sih yang kamu mau ceritakan atau apa yang mau kamu jelaskan untuk permasalahan sekarang? Boleh kalau misalnya mau keluar dari permasalahan yang Sarah udah sebutkan ke ibu, kan Sarah juga mungkin sekarang lagi bingung mau melanjutin kemana. Boleh kalau mau Sarah mau ada permasalahan yang ingin diselesaikan di luar dari permasalahan itu boleh. Keluar dulu. Sanggup tuh apa? Ya sok cepet tapi di videoin. Oh, di video. Atuh teu ngobrol. Oke, nah sekarang siapa dulu yang mau pertama
untuk Jadi, Bu. bercerita atau enggak siapa yang mau pertama yang ngungkapin apa yang ada di dalam pikiran kalian, ada yang di dalam hati kalian. Gas aja nih. So, Anjani dulu atau ya? Oke. Gimana ya Bu? Gak bisa cerita banyak orang gini. Nggak Gampang apa-apa. anggap aja sendiri ya. Aku merasa Jadi kita tuntaskan bersama-sama, jadi supaya teman-teman juga tahu apa sih yang ada di dalam hati Anjani itu. Jadi teman-teman juga bisa ngasih saran ke Anjani, ini saran yang baik bukan, nanti bisa Anjani saring mana yang baik dan mana yang enggak seperti itu. So, anggap sendiri jangan. Lebih ke ngeluh gitu. kalau gimana? Jadi ini curhat nih. Iya, sok curhat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sok. Sok apa kata kayak Sok, apa? cepat. Dengerin sok. Adep-adepan kita. Gak, ibu Serius. gak bisa sok udah ada depan mana bisa gak bisa ngomong dia mah. Sok cepat. Sok siapapun gitu. Ibu ya. Ngeluh kenapa? Ibu ya. Nah, gak apa-apa sok mau nangis dulu. Kalau misalnya kamu gak kuat, gak apa-apa keluarin aja. Kalau emang benar-benar kamu ngerasa capek gak apa-apa nangis aja gitu. Sok tapi sambil ceritain biar nanti kita tuntasin sama-sama permasalahan kamu gitu. Aku teh ada keinginan Ya. mau kuliah, Ya. sekolah Dengerin nanti kalian kasih saran. mau lanjutin pendidikan. Tapi kuliah itu kan biayanya gede ya Bu. Ya. Sementara orang tua aku katanya sebisa mungkin mah dapet apa beasiswa biar nggak bebanin gitu kan. Terus juga kalau bisa makanannya sambil kerja gitu kan. Tapi aku kan mau banget gitu kan ke universitas negeri ya Bu. Tapi kan kalau negeri mah nggak ada jalur karyawan yang kayaknya swasta. Terus aku tuh lagi usahain dapet beasiswa, mau dapat nilai gede juga kan. Tapi hambatannya aku tuh bukan tinggalnya bukan di rumah tapi di pesantren. Sedangkan kan mau nilai gede itu kan harus full belajar ya Bu. Tugas harus cepat dikumpulinnya, nggak boleh lalai-lalai. Tapi kalau di pesantren mah waktunya dibagi dua gitu. Kalau ke pesantren kan ya udah pelajaran pesantren aja nggak hafalnya. Kalau di sekolah ya udah sekolah. Jadi di pesantren mah nggak ada waktu buat pelajaran sekolah. Aku tuh sering ngeluh gimana gitu buat ngebagiin waktunya. Sedangkan kan pelajaran sekolah apalagi sekarang kelas 11 pelajarannya kan pada susah gitu ya, harus full belajar dari internet juga kan, bukan dari nggak cukup di sekolah aja gitu. Kalau di pesantren nggak ada HP itu ini, terus kalau ada tugas juga dikerjainnya cuma bisa di sekolah. Ya gitu aja. Jadi mungkin permasalahan kamu di sini jadi sulit untuk membagi waktu antara pelajaran di sekolah sama di pesantren, sedangkan keinginan kamu ingin kamu berkuliah ya biar dapat beasiswa. Nah ibu mau tanya sekarang, kalau misalnya kamu sekarang di kelas gimana? Kamu dapat ranking atau kamu bisa? Kelas 10 aku dapat ranking 2 alhamdulillah. Tapi sekarang kan campur lagi aku kelas Ya. 11 teh. Belum Saingannya tahu. ya lebih itu, jadi Belum tahu kamu. masih adaptasi lagi kan sama. Nah, terus menurut orang tua, kamu boleh kuliah, tapi kamu harus sambil bekerja karena mungkin apa namanya? Ya keuangannya juga gitu ya, masalah finansial juga mungkin ya. Nah, kalau misalnya sekarang kamu ingin kuliah ke negeri bisa aja kamu sambil kerja, tapi mungkin permasalahannya di waktu yang harus full gitu. Ada juga sih kalau misalnya mau part time bisa, karena kan kuliah itu gak full gitu, gak full kamu bisa seharian, kadang ada pelajaran yang satu kali gitu. Sekarang kan banyak yang freelance pekerjaan gitu. Nah, menurut teman-teman nih, kalian punya saran nggak buat teman-teman kalian?
Fatimah? Bingung nggak sih kakak? Kalau buat pulang susah juga buat belajar. Bisa sebenarnya mah kalau kita punya keinginan mah untuk apa namanya tuh, untuk kuliah sambil kerja emang banyak freelance, tapi emang di Tasik teh emang susah, Ya. harus pintar-pintar kita nyarinya, sama emang kadang kemauan kita teh udah selalu apa sih, nggak selalu harus gitu kan, Bisa datang secepatnya. Ya, karena mungkin keterbatasan di dalam segala hal, ada keterbatasan di waktu, ada keterbatasan di diri kita juga, kita mampu gak sih ngegapainya seperti itu ya. Nah, terus ketika kamu sedang merasakan seperti itu, kadang kamu lagi ngeluh gitu, perasaan kamu tuh gimana sih? Sampai pengen nyerah aja tapi dipaksa harus kuat gitu kan. Aku gak punya teman curhat, jadi gak biasa curhat ke sembarang orang gitu. Cuma bisa curhat, nggak bisa curhatnya ke mama gitu. Kalau nulis di diary juga gak mau, udah nggak biasa aja gitu nulis di diary ataupun curhat ke orang lain, cuma biasanya ke mama aja. Sering nangis. Menurut mama kamu, tanggapan kamu ngeluh seperti itu gimana? Ya mama cuma bisa support system, terus nanti kasih solusi, katanya ya udah kalau di sekolah ada waktu luang ya buat belajar gitu, jangan banyak apa ya main-main gitu ya. Terus buat di pesantren juga kalau misalnya ada waktu luang kan pasti ada, katanya buka buku sekolah gitu, belajar di sekolah. Tapi susah banget ibu, soalnya kan kalau ada waktu luang juga kan buat menghafal semua. Capek juga ya, belajar di sekolah ya, sama di pesantren juga iya gitu ya. Nah, menurut kamu gimana? Mau nangis dia bu? Apa sama? Enggak. Iya, susah ketemu kamu gimana? Gimana? Iya gimana? Tuh mau nangis dia bu? Kenapa? Ika tahu. Nggak tahu. Kata kamu gimana? Emang yang pengen pesantren aku? Enggak. Orang Aku tua. juga kan jauh kan rumah. Aku tuh mau ngekos, tapi bapakku suruh pesantren. Katanya kalau ngekos takutnya apa ya, seenaknya gitu Iya. kan kalau ngekos. Nggak Terus teratur, nggak makanan juga terarah. nggak teratur, seenaknya. Jadi kalau pesantren katanya lebih ada yang ngawasi, katanya lebih jauh gitu. Nah, kamu pernah gak ngerasa kamu lagi sendiri, kamu lagi bener-bener gak ada yang ngandelin gitu? Nah, gimana sih cara kamu supaya kamu teh gak ngerasa sendiri? Di saat itu paling ngeluarin dulu emosi, nangis sendiri gitu kan, seperti di tempat-tempat misalnya di pinggir WC kan suka nggak ada orang, nangis sendiri. Terus ada gitu nyemangatin diri sendiri buat kuat, ingat sama tujuan ke sekolah kesini, pesantren kesini itu apa sebagai orang tua. Hebat banget ya. Ada gak yang kayak siapa kamu teh? Anjani, Anzain. ada yang sambil pesantren juga? Tidak ada. Oke. Nah, di sini ibu punya pertanyaan teman-teman. Mungkin supaya ini juga merasa kalian beres juga ya. Nah, kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Kelas 10 gak sih? Bahagia pas libur. Pas libur. Pas Ya. libur pesantren sama sekolah. Terus kalau kamu lagi ngerasa bahagia, kamu ngapain? Ya bersyukur. Bersyukur. Atau enggak waktu libur kamu dipakai apa? Dipakai kumpul sama keluarga. Itu berarti saat-saat kamu merasa bahagia. Nah, terus apa sih tujuan yang kamu ingin selesaikan? Ingin kuliah, tapi nggak mau sambil kerja gitu. Mau sih tapi ya maunya teh kemauan aku dapat beasiswa, terus PIP juga
juga gitu Bu, jadi biaya teh dari pemerintah maunya segitu, tapi kan susah ya Bu dapet kayak gitu kan. Kalau misalnya ambil ya kalau nggak dapet kayak gitu ya harus kerja kerjanya yang nggak ribet gitu Bu. Berarti tujuan kamu dari sekarang, contohnya kan kamu sekarang lagi ngerasa apa namanya tadi teh kurang susah untuk membagi waktu. Nah, kamu punya solusi sendiri gak untuk kamu bisa membagi waktu untuk saat ini? Ya gitu, kalau misalnya ada waktu di sekolah sebelum pulang, terus ada tugas ngerjain dulu tugas, buat pelajaran sekolah ya di sekolah dikerjainnya, kalau buat pesantren ya di pesantren, jadi ngebagi. Jadi cuma itu buat kamu apa namanya? Buat kamu bisa membagi waktu. Nah, ibu pengen kalian sekarang relaksasi dulu ya, sampai dulu udah nyaman kali. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini agak sedikit aneh. Nah, ini khususnya buat Anjani dulu. Tapi kalian bisa ngelakuin relaksasi tersebut, oke? Nah, kalian sekarang tutup mata. Nanti ibu beri pertanyaan untuk Anjani, nanti Anjani jawab ya. Tutup mata, tarik nafas, tutup mata. Tutup mata dulu. Tarik nafas, keluarkan, relax, tarik nafas, keluarkan sampai kalian benar-benar enjoy. Ketika kalian mungkin di sini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, terutama untuk Anjani ya, yang sedang mungkin Anjani sedang merasakan permasalahan Anjani sedang sulit untuk membagi waktu antara sekolah, antara pesantren, dan juga untuk kebaikan Anjani, supaya bisa membanggakan kedua orang tua Anjani, supaya bisa menggapai cita-cita yang Anjani inginkan. Nah, sekarang bayangkan kalian sehabis dari sesi konseling ini, kalian pergi ke rumah, pergi ke pesantren, pergi ke kosan, dan kalian tertidur. Setelah kalian tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Nah, masalah yang kalian bicarakan atau yang Anjani sedang rasakan tuntas karena sebuah keajaiban telah merubah permasalahan tersebut. Nah, sekarang kalian tertidur. Karena kalian tertidur, kalian tidak tahu apa yang terjadi, dan saat kalian bangun pada pagi hari, terutama untuk Anjani dulu ya, ketika permasalahan Anjani sudah tuntas di pada pagi hari itu, apa sih yang Anjani rasakan berbeda pada pagi hari itu? Yang lain boleh buka mata, Anjani merem. Saya rasa pasti bahagia. Bahagia. Oke. Bahagia itu seperti apa Anjani? Bahagia itu ya senang, semua masalah terberlalu, nggak ada beban. Oke. Nah, apa yang Anjani lakukan pada pagi hari itu? Kalau hari-hari sekolah ya langsung persiapan buat ke sekolah, berangkat sekolah. Berangkat sekolah ya Anjani. Nah, terus ketika Anjani terbangun, nah adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anjani? Siapa? Teman sekolahkah yang melihat Anjani berbeda pada pagi hari itu? Tidak akan ada yang tahu karena emang semua orangnya tertutup. Oke, kamu orangnya tertutup. Nah, kalau begitu, kalau misalnya Anjani sering terpuruk di kelas, ada
sebangku itu? Santi. Santi. Apa yang kata Santi lakukan? Apa yang Santi katakan kepada Anjani ketika melihat Anjani pada pagi hari itu merasakan kebahagiaan? Ya mungkin yang pertama kali Santi bicarakan pasti bertanya dulu ada apa sih, kenapa beda gitu. Nah, terus bagaimana reaksi kamu ketika mendengar Santi berbicara seperti itu? Ya pastinya bercerita alasan dari Oke, alasan dari bahagia itu apa ya? Oke, boleh sekarang kamu buka mata. Oke. Nah, ketika mungkin tadi Santi berbicara kepada Anjani ketika Anjani sudah bahagia. Nah, menurut teman-teman ketika Anjani sudah merasakan kebahagiaan tersebut, apa sih yang akan kalian katakan kepada Anjani dari sini? Pasti mungkin dari rawat inapnya juga pasti bakal beda. Kalau merasakan kebahagiaan pasti bakal sembunyikan. Mungkin karena aku tidak terlalu dekat dengan Anjani, pasti hanya melihat dari raut muka saja. Oke, dari kamu? Sama kalau lebih sama, soalnya kurang dekat sama dia. Nah, sekarang kamu sama juga. Sama. Iya. Nah, jadi mungkin sekarang kan kalian sudah melakukan sesi konseling nih. Jadi kalian bisa lebih dekat sama Anjani. Nah, ketika teman-teman Anjani ada yang membutuhkan kepada Anjani bisa membantu teman-teman. Nah, ketika teman-teman ada yang butuh sama Anjani juga bisa membantu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang, Anjani, Ibu mau bertanya kepada Anjani, ketika nanti Anjani mencapai cita-cita Anjani, menggapai cita-cita Anjani, nah mungkin Anjani akan merasakan kebahagiaan ya Anjani. Nah, menurut Anjani, rasa bahagia tersebut ketika Anjani sudah merasakan kebahagiaan, di tubuh bagian mana sih Anjani yang Anjani paling merasakan kebahagiaan tersebut? Di hati ya. Nah, boleh sekarang Anjani tutup mata lagi supaya Anjani lebih rileks. Nah, ketika Anjani merasa puas, merasa lega, merasa bahagia, Anjani ada di tubuh bagian dada ya Anjani, di bagian hati. Oke. Nah, Anjani pegang sekarang di bagian hati tersebut. Oke. Nah, sekarang Anjani tutup mata, fokus pada sensasi kebahagiaan Anjani nanti ketika Anjani menggapai cita-cita Anjani. Nah, perasaan ini kecil atau besar Anjani? Tentunya besar. Besar. Nah, berbentuk atau tidak? Tidak, karena kebahagiaan tersebut Oke, tidak. Terus berwarna atau tidak? tidak. Tidak. Terus apa lagi? Tidak ada warnanya. Terus tidak memiliki bentuk. Oke. Nah, terus sekarang Anjani bayangkan kaki Anjani masuk ke dalam perasaan yang besar itu. Terus Anjani masuk ke dalam memori pas pertama kali Anjani merasakan kebahagiaan. Anjani pernah merasakan kebahagiaan ada di SMP kah, di SMA kah? Boleh Ibu tanya, ada di mana? Ada di SMP. SMP. Kalau boleh tahu apa yang Anjani rasakan kebahagiaan pada saat SMP? Kebahagiaan pasti SMP. Ya, teman lebih dekat, terus sama orang tua juga kan dekat gitu kan, gak jauh kayak sekarang. Terus ya prestasi juga lebih di SMP sih. Oke, prestasi apa yang Anjani dapat saat waktu SMP Anjani? Kalau akademiknya juara 1, kalau non akademiknya masih akademik juga, cuma di luar sekolah olimpiade IPA. Oke, bagus sekali ya Anjani. Nah, terus sekarang Anjani lebih turun lagi kepada masa kecil Anjani. Anjani pernah merasakan kebahagiaan saat apa pas waktu kecil?
kebahagiaan pas waktu kecil yang pastinya bermain ya. Oke, bermain bersama siapa Anjani bermain? Yang pertama sih kalau lagi jalan-jalan sama keluarga, terus kalau lagi main juga sama teman. Karena waktu kecil mah nggak ada pikiran beban apapun gitu kan, ada pikiran main. Oke. Nah, sekarang boleh Anjani membuka mata. Nah, kebahagiaan Anjani semoga yang tadinya Anjani dari SD, terus SMP, nanti semoga SMA dan seterusnya Anjani merasakan kebahagiaan. Nah, sekarang menurut teman-teman nih, kan mungkin tadi ya Ibu lupa menanyakan skala kepada Anjani. Anjani kan mungkin tadi di permasalahan Anjani sangat terpuruk sekali ya. Nah, mungkin tadi Anjani berada di skala berapa? Dari 0 sampai 10. Sebelum tadi kita berbicara. Kalau titik kebahagiaan Yang tadi mungkin di 1, 2. 5 ada. Oke, 5. Nah, ketika tadi kita sudah berbicara terus kalau Anjani bisa merubah kebahagiaan Anjani ada di skala berapa ketika sudah curhat kepada Ibu? Jadi lebih enak, jadi 8. Oke, jadi 8 ya Anjani. Oke, baik. Nah, terus Ibu pengen kalian satu persatu membuat challenge untuk Anjani, apa yang harus Anjani lakukan dalam seminggu ke depan nanti. Oke? Supaya nanti Anjani bisa menggapai cita-cita Anjani. Nah, dari Fatimah. Dari sini. Dari kamu. Buat nanti Anjani bisa lebih grow up, bisa lebih membagi waktunya. Apa? Kenapa gak tahu? Apa yang capek? Atau enggak kasih saran buat Anjani bisa misalnya lebih belajar lebih giat kayak gitu. Pastinya ibu dia Ya, apa lagi? sabar. Tidak. Terlalu sabar gitu. Dari kamu? Sabarin. Oke, dari kamu? Sama sabar. Kalau mau mendapatkan beasiswa, apalagi mulai SNBP, harus belajar lebih lagi. Terus harus jangan Jawab cepat. udah itu. Dari kamu? Jangan menyerah dulu sebelum semua yang menjadi kamu tercapai. So sweet. Oke. Nah, ya untuk sekarang kan kita udah mengupas permasalahan aja ya. Nah, untuk mungkin 2 hari ke depan atau besok Ibu akan panggil lagi kalian buat ngelakuin sesi konseling sesi 2. Oke? Besok. Asik bisa. Tapi kamu harus cerita, jangan diem-diem terus. Iya mereka dulu. Iya, oke. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya Anjani. Semangat pokoknya buat Anjani. Lakukan challenge buat Anjani bisa membagi waktu, Anjani bisa lebih ngerasa gak sendiri. Nah, kalian kan di sini udah pada tahu gimana Anjani gitu ya. Jadi kalian harus bisa lebih ngasih support juga buat Anjani. Kan kalian juga keluarga ya, di MS3 itu keluarga, jadi kalian harus saling menguntungkan lah, jangan sampai ada yang merugikan di dalam satu kelas. Oke? Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Semoga kalian di pelajaran selanjutnya lebih semangat ya, lebih siang harus lebih semangat. Oke? Iya ibu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok mau cerita di luar video?